Nah, bisa jadi itu terjadi juga pada variabel-variabel yang kita teliti. Kelihatannya korelasinya lemah, tapi bisa jadi ada hubungan. Terus yang perlu diingat yang terakhir adalah korelasi yang kuat itu tidak selalu berarti sifatnya nanti linier. Walaupun pada dasarnya secara teori bahwa korelasi itu identik dengan garis lurus atau linearitas. Tapi kalau linier itu belum tentu punya korelasi yang kuat. Jadi misalnya setelah kita dapat datanya, ibu semakin tinggi ibu, ternyata benar semakin panjang badan bayinya. Korelasinya kuat nih. Tapi belum tentu ketika kita gambarkan dengan garis linier, itu garisnya berbentuk linier. Jadi bisa jadi dia nggak linier, tapi punya korelasi yang kuat. Oke, jadi nanti ketika kita menginterpretasikan, misalnya apalagi scatter plot, nah itu amat sangat hati-hati gitu ya. Kita sesuaikan lagi dengan data, kita sesuaikan lagi dengan teori-teori yang mendukung atau yang melemahkan apa yang kita dapatkan dari penelitian kita. Oke, itu interpretasi untuk koefisien korelasi. Nah, selanjutnya yang terkenal juga pada korelasi itu adalah koefisien determinasi atau R square. Jadi R kuadrat. Kita menyebutnya R square. Nah, analisis koefisien determinasi atau R square ini biasanya itu sering kita gunakan pada korelasi ataupun regresi. Karena kalau regresi itu kan setingkat di atasnya korelasi ya. Jadi kalau korelasi kan kita hanya menilai sebuah hubungan. Nanti di regresi kita melihat apakah hubungan ini saling mempengaruhi dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, si nilai R square atau koefisien determinasi ini dihitungnya dengan mengkuadratkan nilai R yang sudah kita dapat tadi. Jadi kalau kita sudah dapat nilai R, nilai korelasi, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi, nilai korelasinya tinggal dipangkatkan 2. Nah, si koefisien determinasi ini nanti fungsinya untuk mengetahui seberapa besar si variabel Y bisa digambarkan atau dijelaskan oleh variabel X. Atau seberapa jauh variabel independen itu bisa memprediksi variabel dependen. Misalnya, kalau kita punya nilai R square sebesar 0,40 misalnya ya, 0,40 untuk variabel yang tadi tinggi badan ibu terhadap panjang badan bayi. Kalau misalnya kita dapat nilai R square 0,40, berarti kita bisa bilang bahwa variabel tinggi badan ibu itu mempengaruhi panjang badan bayi sebesar 40%. Didapat dari 0,40 nilai R square-nya. Jadi variabel independennya kan tadi tinggi badan ibu itu bisa memprediksi panjang badan bayi. Jadi dengan variabel yang sama kita bisa bilang bahwa semakin tinggi badan ibu atau tinggi badan ibu itu bisa memprediksi atau mempengaruhi panjang badan bayi sebesar 40%. Kalau misalnya R square-nya 0,35, kan kita tinggal kalikan 100 ya, berarti nilainya 35%. Berarti kesimpulan kita, tinggi badan ibu itu berpengaruh sebesar 35% terhadap panjang badan bayi.
dan seterusnya. Contohnya gitu. Semakin besar nilai R square-nya, berarti dia semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent. Nilai R square itu antara 0 sampai 1. Jadi antara 0% sampai 100%. Jadi misalnya variabel yang tadi kita dapat R square-nya 0,40 ya. Berarti kita bisa bilang bahwa dengan kita mengetahui tinggi badan ibu, kita bisa memprediksi panjang badan bayinya sebesar 40%. Semakin besar nilai R square-nya, berarti semakin efektif atau semakin tepat si tinggi badan ibu itu digunakan sebagai variabel untuk memprediksi panjang badan bayi. Misalnya, di penelitian kita nilai R square-nya itu adalah 0,75. Berarti 75% kan? Kalau dengan variabel yang sama dengan tadi, kita bisa bilang bahwa tinggi badan ibu itu bisa memprediksi sebesar 75% terhadap panjang badan bayi. Atau boleh juga pakai kalimat yang sebelumnya yang bilang tinggi badan ibu itu berpengaruh atau mempengaruhi sebanyak 75% terhadap panjang badan bayinya. Makin tinggi R square, makin bagus si variabel tinggi badan ibu dalam memprediksikan panjang badan bayinya yang akan dilahirkan. Kalau semakin kecil, berarti semakin tidak baik atau semakin tidak tepat. Berarti tinggi badan ibu, kalau R square makin tinggi, berarti tinggi badan ibu itu variabel yang tepat sekali yang bisa digunakan untuk memprediksi panjang badan bayinya. Tapi kalau R square-nya makin rendah, berarti variabel ibu atau tinggi badan ibu itu sebetulnya kurang tepat dalam memprediksi panjang badan bayinya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya soal koefisien determinasi? Atau aman? Aman-aman saja, baik. Selanjutnya, kita lanjutkan ke regresi linier. Jadi tadi korelasi, biasanya setelah kita mengetahui hubungan, kita mau tahu seberapa jauh sih hubungannya saling mempengaruhi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi regresi linier ini adalah satu alat statistik untuk menilai hubungan antara dua variabel yang numerik. Jadi kalau regresi itu dua-duanya harus numerik ya. Beda dengan uji T. Nah, kemarin kalau uji T kan variabelnya satu numerik, satu kategorik. Nah, sedangkan kalau regresi linier, ini dua-duanya adalah variabel numerik. Boleh kontinu, boleh diskrit, tidak masalah. Kemudian dia menilai hubungan satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi variabel dependennya cuma boleh satu, sedangkan variabel independennya boleh lebih dari satu. Kalau variabel independennya cuma satu, kita biasanya sebutnya regresi linier sederhana. Jadi satu variabel bebas, satu variabel terikat. Kalau variabel bebasnya lebih dari satu, misalnya ada 2, 3, dan seterusnya, maka kita bilang itu sebagai regresi linier berganda. Jadi kalau satu-satu, bebas satu, terikat satu, namanya regresi linier sederhana. Kalau bebasnya lebih dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya, tapi dependennya satu, itu kita sebutnya sebagai regresi linier berganda. Oke. Nah, sesuai namanya, regresi linier, maka sudah pasti output akhir yang kita harapkan
atau keluaran hasil yang kita harapkan dari regresi linier itu adalah persamaan garis linier atau persamaan garis regresi linier. Jadi kalau kita zaman sekolah dulu ya, kalau belajar tentang sumbu X, sumbu Y, itu kan pasti ada persamaan garisnya ya, persamaan garis. Nah, begitu juga dengan regresi linier. Nanti outputnya itu adalah persamaan garis regresi linier atau biasa disebut dengan model pemodelan, model regresi. Di mana persamaan garis linier itu untuk yang sederhana YI sama dengan alfa plus BI XI. Atau bisa juga dituliskan Y sama dengan A plus BI XI. Nah, di mana Y itu adalah nilai yang mau diprediksi atau dia variabel dependent. Jadi kalau misalnya seperti kasus yang tadi, Y-nya itu yang mau kita prediksi kan, Y-nya adalah panjang badan bayi. Kemudian nilai alfa atau bisa juga dituliskan dengan A, itu adalah nilai intercept atau nilai konstanta. Nilainya konstan, nilainya tetap tidak berubah, dan nilai beta, BI, itu adalah nilai slope. Kita menyebutnya sebagai nilai slope. Jadi kalau alfa itu konstan, kalau beta itu slope. Nah, si alfa itu adalah posisi di mana nanti garis regresi itu memotong sumbu Y. Jadi posisi alfa, titik alfa itu adalah titik di mana garis regresinya nanti memotong sumbu Y. Sedangkan nilai beta atau B itu nanti yang menunjukkan kemiringan garisnya. Di mana kalau nilai Y naik sebesar beta, untuk setiap kenaikan X sebesar 1 unit. Nanti kita pakai contoh ya, supaya bisa lebih gampang dipahami maksud dari kalimat ini. Jadi kalau nilai Y naik sebesar beta I unit, maka nilai X-nya itu juga naik sebesar 1 unit. Pakai contoh, biar gampang. Oke. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis regresi linier, kita menggunakan metode OLS. Ada yang tahu metode OLS? Metode OLS itu namanya adalah metode ordinary, O-nya ordinary, L-nya list, L-E-A-S-T, S-nya adalah square. Biasanya metode OLS ini adalah metode yang paling umum kita gunakan dalam prediksi model regresi. Jadi di regresi itu ada banyak metode ya. Salah satunya metode yang paling umum dipakai adalah metode OLS. Nanti kalau kita sudah masuk ke ranah regresi yang lebih dalam, nah kita boleh tuh pelajarin ada macam-macam metode lain selain metode OLS dalam memprediksi model regresi. Untuk sekarang kita gunakan satu model saja, yaitu model OLS, namanya Ordinary Least Square. Maka persamaan garisnya itu sama ya, Y, I itu didapat dari alfa plus BI XI, di mana nilai betanya itu didapat dari sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan dibagi N.
Jadi nilai B, nilai beta ini mirip dengan persamaan korelasi tadi ya. Hanya saja kita tidak menambahkan nilai Y pada pembagi di bawahnya. Lalu nilai alfa didapatkan dari rata-rata nilai Y dikurang beta dikali rata-rata nilai X. Jadi kalau Y bar itu min Y, X bar itu min dari X. Jadi kita cari nilai beta dulu biasanya. Nanti kalau nilai betanya dapat, baru kita bisa mencari nilai alfa. Nanti dari didapatkan nilai alfa sama beta, baru kita masukkan ke dalam persamaannya tadi, YI. Kita masukkan nilai alfanya, ditambah nilai betanya dikali XI. Nanti baru kita boleh interpretasikan persamaannya terhadap garis linier ini. Oke, ada yang mau nanya sampai di sini kita? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, ini ya, kalau kita mau gambarkan nilai alfa, oke, kita perhatikan di gambar. Nilai alfa itu tadi dikatakan dia memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Jadi nilai alfa, misalnya ini alfanya sebesar, nilai A-nya sebesar alfa. Itu ada di titik yang paling bawah di sumbu Y-nya ya, yang memulai garisnya. Jadi kalau kita dapat nilai alfanya boleh kita taruh di titik sumbu Y, itu adalah awal mula garisnya nanti. Kemudian nilai beta, jadi di sini nilai alfa. Kemudian nilai beta itu yang menentukan kemiringan garisnya. Jadi kalau betanya makin besar nanti miringnya makin naik ke atas. Kalau makin kecil nanti miringnya semakin landai. Oke, jadi itu tadi definisi dari konstan, makanya disebut dia konstan karena dia akan diam di sini nanti, akan diam di titik sini. Nanti yang menentukan kemiringannya itu nilai betanya, slope-nya itu beta. Jadi nilai alfanya nggak berubah, dia tetap di titik sini. Oke, selanjutnya ini contoh. Contoh di sini ada variabel usia dengan variabel lama hari dirawat. Jadi di sebuah rumah sakit dilakukan pengamatan di mana kita mau melihat apakah ada hubungan antara usia seseorang dengan lamanya dia dirawat dalam hitungan hari. Jadi di sini ada 5 subjek. Subjek pertama itu usianya 20 tahun, lama rawatnya 5. Subjek 2 30 tahun, lama rawatnya 6 hari. Subjek ketiga 25 tahun, 5 hari. Subjek keempat 35 tahun, 7 hari. Dan subjek kelima 40 tahun, 8 hari. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sudah ada variabel X, ada variabel Y yang ditanya hubungan. Berarti kita menggunakan persamaan atau rumus dari kita cari nilai apa? Korelasi, Bu. Korelasi. Oke, kita coba hitung. Pakai apa ya? Kita coba pakai dokumen aja deh.
Oh, kalau mau cepat kita pakai Excel ya. Ya udahlah dokumen aja. Biar ada usaha menghitung. Bentar, bentar. Tuh. Oke, jadi tadi ada nomor pasien. Ini udah yang kelihatan udah di Word ya? Ah ya, oke. Terus usia sama lama rawatnya. Usianya sebagai variabel X, lama rawatnya Y. Oke, kita input dulu datanya. Net salah. 20, 30, 25. Bentar ya, saya input datanya dulu biar bisa lihat. Yang kelihatan jadi PPT doang ya. Oh iya. Oke, oke, oke. Bentar, kita mau buka yang Word tadi ya. Oke, kita sudah punya usia sama lama rawat. Yang ditanya adalah nilai korelasinya. Susah banget, bentar. Kita sudah punya X, sudah punya Y. Kalau kita lihat dari persamaannya korelasi, kan di situ ada nilai XY, ada nilai X, ada nilai Y, ada nilai rata-rata X, ada nilai rata-rata Y. Nah, kita kopas persamaannya ya. Kita butuh nilai XY, sigma X, sigma Y, dan sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Oke, kita bikin dulu pakai tabel aja supaya lebih rapi. Tambahin di sini kita butuh X kuadrat sama Y kuadrat. Satu lagi kita butuh XY. Oke, nanti kita juga perlu jumlah di bawah ya. Kita butuh jumlah. Oke, kita pertama jumlahkan dulu sigma X. 20 ditambah 30 ditambah 25 tambah 35 tambah 40. 150. 150 ya. 150. Terus lama rawatnya kita jumlahkan juga. 10, 25, 31 ya.
Oke. Terus kita butuh X kuadrat. Kita perbaikin. Oke, X kuadrat berarti nilai X dikuadratkan. Sini dapatnya 400, 400, 600. 900 kali. Oh iya, 900, Ibu. Ya, 25 itu 625. 35 berapa? 1225. 225. 40 berarti 1600. 1600 ya. Oke. Kita totalkan dia ke bawah. 4750. 750. Oke. Selanjutnya kita cari nilai Y kuadrat. Oke, 5 itu 25, 25. 36, 25. 25, 49. 49, 64. 4. Totalnya 199. 199. Iya, Ibu. Oke. Terus selanjutnya XY. Berarti nilai X kita kalikan dengan Y. Ini 100. 180. 125. 245. 45. 320. Oke, totalnya 970. 970. Sip. Oke, kita sudah dapat semua nilainya. Tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Nggak bisa dapat equation-nya. Udah kita tulis biasa. Ini nilai R itu sama dengan sigma XY, yang ini ya, 970. Kita kurangkan dengan sigma X-nya 150 dikali sigma Y-nya 31. 1 dibagi 5. N-nya 5. Tuh. Terus kita bagi, harusnya pakai equation sih, bentar lah ya. Saya pakai equation dia biar rapi. Jadi nanti kalau di-share itu sudah bagus. Sabar ya. R sama dengan 970. Kita kurangi dengan fraction. Apa nak? Oh iya. Sigma X-nya berapa tadi? 150 dikali 31. 31. Kita Bagi bagi 5. 5. Bentar, lupa salah tadi fractionnya. Bentar. Sabar. Satu 50 dikali. 1 dibagi 5. Oke. Kalian boleh sambil hitung. Saya sambil buatkan fraction-nya supaya rapi. Akar dari 4750. 4750 dikurang sigma X yang dikuadratkan. Sigma X-nya berapa tadi? 150. Kita kuadratkan ya. 22500. 150 kuadrat dibagi 5. Kemudian kita kali dengan sigma Y kuadrat
199 dikurang Ya, 1. 31 dikuadratkan. Bentar, salah lupa. 31 kita kuadratkan dibagi 5. Oke, sip. Ayo dihitung. Saya rapikan. Oke, berapa hasilnya? Ada yang sudah berhasil mendapatkan? Yang di atas 40, Ibu. Yang di bawah saya belum hitung. Kita hitung di kertas aja dulu ya, hitung sendiri ya. Jadi baru kita langsung total hasilnya di sini. 970, yang di atas 40. Yang di bawah itu yang kurung pertama 250. 250 dikali 6,8. 6,8 baru kita akarkan ya. 250 kali 6,8. Empat puluh dibagi 41,23 ya. Ada yang sudah dapat hasilnya? Ibu. Iya, 0,97. Oke, kita sudah dapat nilai R-nya. Sekarang kita kembali ke slide-nya ya. Oke. Nah, kita tadi sudah dapat nilainya. Korelasinya itu sebesar 0,97. Kalau mau kita interpretasikan, kita bisa balik ke sini. Nah, kekuatan hubungannya, karena nilai R-nya 0,97, maka bisa disimpulkan bahwa kekuatan hubungannya Sangat kuat atau sangat kuat. Benar, sangat kuat. Atau ini mendekati sempurna ya, karena hampir 1 nih. Kita bisa bilang aja bahwa dia punya hubungan yang sangat kuat. Jadi kalau mau disimpulkan, berarti hubungan usia atau umur dengan lama hari rawat memiliki kekuatan atau memiliki hubungan yang kuat. Oke. Kita sudah dapatkan nilai R-nya.
Terus kalau kita ditanya misalnya berapa sih koefisien determinasinya atau R square-nya, maka kita tinggal pangkat 2-kan nilai R tersebut. Jadi 0,97 kita pangkatkan 2. Kita hitung ya, 0,97 kuadrat. 7 kuadrat itu didapatkan 0, ada yang sudah dapat 0, 0,9409. ya 0,9409 atau kita boleh pakai 2 angka di belakang koma ya, jadi 0,94. Nah, karena dapat nilai koefisien determinasi 0,94, maka kita bisa simpulkan bahwa usia itu berpengaruh atau memiliki hubungan 94%. Oh benar, atau saya buatkan kalimat yang bagusnya gini. Usia mempengaruhi lama rawat sebesar 94%. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain itu maksudnya adalah faktor-faktor yang tidak kita masukkan dalam penelitian. Nah, kita kan hanya memakai faktor usia terhadap lama rawat. Jadi kesimpulannya usia itu mempengaruhi lama rawat sebesar 94% dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Oke. Kita sudah dapat nilai korelasinya, sudah dapat nilai koefisien determinasinya dan kekuatan hubungannya. Nah, kalau misalnya nanti pertanyaannya itu ditingkatkan menjadi seberapa besar sih atau buatlah model regresi terhadap usia hubungannya dengan lama rawat. Jadi kita ditanya berapa sih pengaruh usia terhadap lama rawat, berarti kita disuruh mencarikan model regresinya, yaitu YI sama dengan alfa plus B beta XI. Kita tinggal masukin ke persamaan yang regresi tadi ya. Nih, ini persamaannya. Kita bisa hitung. Sebentar, saya kopikan ke sini. Oke. Kalau kita ditanya regresinya, maka kita bisa cari dengan persamaan yang ini. Cari nilai betanya, lalu cari nilai alfanya. Nah, kita cari nilai betanya dulu ya. Oke, untuk mencari nilai beta, itu sama seperti yang di atas ini tadi, hanya saja kita tinggal buang yang bagian X-nya ya. Sisanya sama kan? Copy dulu. Nih, kita tinggal kurangin yang bagian Y-nya. Tinggal X-nya. Sehingga nanti kita menghitungnya, berarti ini 40 dibagi
Berapa tadi angka kita yang di awal itu 250 ya. 40, yang atasnya kan 40. Yang bawahnya ini akar dari 250. Akar 250 itu berapa? 15,81. Maaf Ibu izin bertanya, untuk yang betanya ini berarti yang bawahnya diakarkan juga ya? Oh ya enggak ya, salah benar-benar. Persamaannya dia nggak pakai akar. Kita hapus dulu akarnya ini. Berarti kita langsung bagi 40 dibagi 250. Dibagi ini ya. 450. Ya, kita kopas yang ini aja. Ini ke sini. Oke, hasilnya 0,16. 0,16. Oke, udah dapat beta. Selanjutnya kita tinggal cari alfa. Nilai alfa itu sama dengan saya pakai A kecil aja ya. Alfa itu sama dengan rata-rata Y. Ini tadi Y-nya totalnya 31, berarti rata-ratanya itu dapatnya dari 31 Dibagi 5. Dibagi 5 dapatnya 6,2. 6,2 Ibu. 6,2. Jadi rata-rata Y-nya 6,2 dikurangi dengan betanya tadi 0,16 dikali rata-rata X. Nilai X-nya ini 150, rata-ratanya berarti 30. 30. 30. Didapatkan nilai A sama dengan 1,4. 1,4. Sehingga kita udah bisa nih buatkan dia garis. Bentar. Ini B ya. Salah. Kita dapatkan persamaan garisnya Y sama dengan kurang besar. Y sama dengan A plus B X. Gitu ya tadi ya persamaannya ya. Berarti persamaan garis linearnya Y sama dengan A-nya 1,4 ditambah B-nya 0,16 X. Jadi kalau ditanya bagaimana model prediksi regresi antara usia dengan lama rawat dalam hari, maka jawabannya ini ya, Y sama dengan 1,4 ditambah 0,16 X. Oke. Sekarang kita tinggal membuat interpretasinya. Nah, saya copy dari sini aja, biar kita gampang bikin kalimatnya.
Oke, interpretasinya kita bisa bilang bahwa nilai intercept atau konstantanya itu tadi sebesar 1,4. Artinya, saat nilai, ini kita ganti ya, saat nilai usia sama dengan 0, maka rata-rata lama rawat atau lama hari rawat adalah sebesar 1,4 poin. Sedangkan pada koefisien slope ini tadi besarnya sebesar 0,16. Artinya setiap kenaikan usia sebesar 1 satuan atau naik 1 tahun gitu ya. 1 satuan atau 1 tahun, maka rata-rata lama hari rawat akan meningkat sebesar 0,16 poin. Oke. Biasanya kalau kita ditanya interpretasinya gimana sih dari model ini, nah kita bisa bilang kalau nilai konstantanya 1,4, artinya kalau usianya orang itu 0, maka rata-rata lama hari rawatnya sebesar 1,4 poin atau 1,4 hari. Kita bisa bilang gitu ya, lama rawat ya. Karena dia dalam satuan hari. Sedangkan untuk koefisien slope-nya itu kan sebesar nilai B-nya 0,16. Artinya setiap kenaikan usia sebesar 1 tahun, maka rata-rata lama hari rawat akan meningkat sebesar 0,16 poin. Kita boleh masukkan ini ke dalam contoh. Misalnya, kita mau prediksi pakai model ini, kalau orang yang usianya misalnya 36 tahun, maka kita bisa prediksi dia kalau dirawat itu kira-kira berapa hari sih gitu ya. Caranya nilai Y-nya sama dengan 1,4 ditambah 0,16 kita kalikan dengan usianya. Karena tadi kita mau prediksi kalau orang usia 36 tahun, maka kita kalikan dengan 36. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan, kita hitung, 1,4 ditambah 0,16 dikali 36 tahun, yaitu 7,16. Oke, jadi kita bisa bilang bahwa kalau orang usianya 36 tahun, maka kita prediksi dia itu akan dirawat sekitar 7,16 hari. Jadi sekitar 7 hari. Boleh kita bulatkan dia ke bawah ya, kalau memang lebih mendekati 7. Kalau dia mendekati 8, hasilnya berarti kita bulatkan ke 8. Nah, begitu juga kalau kita gunakan untuk usia yang lain. Misalnya ada pasien usianya 50 tahun. Maka kita bisa prediksi bahwa nanti dia lama dirawatnya Y-nya 1,4 ditambah 0,16 dikali 50 tahun. Berapa nih sudah hitung? Kali 1,4 tambah 0,16 kali 50. 9,4 ya. 9,4 hari. Ini boleh kita bulatkan jadi 10, boleh jadi 9. Nah, jadi fungsinya regresi, selain untuk melihat pengaruhnya, kita juga bisa lihat pemodelannya, sehingga kita bisa memprediksi
sebuah variabel terikat dengan sebuah variabel bebas. Jadi dari sini kita bisa tahu ya, kalau orang usianya makin meningkat, berarti lama rawatnya, rata-rata lama hari rawatnya juga semakin meningkat, makin naik. Makin muda berarti makin sebentar lama rawatnya. Karena tadi yang kita juga bisa lihat bahwa hasil korelasinya kan hubungannya kuat ya antara usia terhadap lama rawat. Di mana usia itu mempengaruhi sebesar berapa tadi 94% terhadap lama rawat seseorang di rumah sakit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Tidak ada? Terlalu mudah? Jadi nanti kalau misalnya mendapatkan soal regresi pada saat UAS itu sudah bisa mengerjakan ya. Oke. Dah, kalau memang tidak ada pertanyaan, sisa waktunya silahkan kerjakan ini. Ini kita ada contoh soal. Ini kelihatan nggak? Belum ya? Oh iya, saya belum share screen. Oh my God, perasaan tuh kayak sudah aja. Nah, ini contoh soal untuk saya tadi yang kerjakan ya. Jadi pertama kita mencari korelasi dan keeratan hubungan. Kita buktikan secara statistik berapa nilai korelasinya, baru nanti buat persamaan garis regresinya. Jadi ini ceritanya pengamatan dilakukan di perusahaan pada 12 pekerja, mau dilihat apakah ada hubungan antara stres kerja dengan kinerja pegawainya. Cara langkah melakukannya sama kayak tadi, cari nilai korelasinya dulu, berapa besar keeratan hubungannya, baru nanti cari nilai R-square-nya ya. Terus cari nilai persamaan garis regresinya. Jadi apakah nanti kalau orang makin stres kinerjanya jadi turun, atau stresnya rendah kinerjanya naik, nanti kita buktikan dengan statistik. Oke, ada yang mau nanya sampai di sini? Tidak ada. Nanti habis ini saya share slide-nya ini ya, sama yang tadi hitungannya di Word buat jadi panduan. Nanti ini dikerjakan, dikumpulkan, saya kasih kolom tugasnya juga untuk mengumpulkan soal yang ini yang terakhir. Ada di slide bagian paling belakang. Oke. Ntar saya share sekarang deh. Google Classroom. Ibu mau izin tanya. Boleh. Ini nanti ngerjainnya boleh tulis atau harus diketik dulu? Tulis aja lah. Kalau diketik agak ribet kan. Tulis tangan aja, nanti difoto. Gak apa-apa. Oke, Bu. Malah lebih enak. Saya aja lebih senang kalau hitungan ditulis tangan. Diketik agak lama. Ntar kita... Mohon maaf Ibu, izin Ya, bertanya. boleh. Ini Bu, untuk tadi kan penambahan 1 tahun itu dia sebesar 0,16. Nah, sedang itu tadi kan untuk usia nah di sini kan dari tahunnya ada 35 tahun. Kemudian tadi di semisal usianya 36 tahun, maka naiknya itu 1 tahun. Nah, berarti kan sama saja menambahkan 7 lama rawat 7 hari tadi ditambah 0,16. Seperti itu, Ibu. Istilahnya. Oh iya, iya benar. Nah, kemudian
semisal dia tadi, di sini di tabel tadi sudah ada 40 tahun usianya, lama rawatnya 8 hari. Nah, kemudian semisal ditanya 50 tahun, berarti kan ada penambahan 10 kali. Nah, itu semisal dia dihitung biasa, misalnya 10 dikali 0,16, itu kan jadi nambahnya 1,6, Ibu. Nah, itu kan berarti kalau ditambah jadinya 9,6. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan di persamaan, jadinya 9,4. Apa karena ganjil dan genap tadi? Maksudnya kalau yang tadi kan nambahnya 1 tahun, yang sedang ini 10 tahun gitu. Ah gitu, iya ya. Jadi gini, kenapa jadi beda ketika kita hitung manual dengan kita masukkan ke dalam pemodelan? Bentar ya, kita balik ke ini deh. Saya share yang tadi ya. Nah, kenapa berbeda? Karena kita punya yang namanya nilai konstanta, nilai tetapan. Nah, kalau misalnya selain dia nambah 0,16, kita ingat kita juga punya nilai konstanta, kecuali nilai nilai konstanta ini nggak akan berubah ya. Misalnya orang yang usianya 0 tahun, itu akan diprediksi lama rawatnya 1,4 hari. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung, memang idealnya tidak kita hitung secara manual, tapi kita masukkan ke dalam model. Kenapa? Karena kita punya nilai konstanta. Karena ada konstanta 1,4. Jadi pertambahan usia itu mempengaruhi ke bagian slope-nya, kemiringannya, tapi nilai konstanta atau titik awal membuat garis liniernya itu tetap di sini. Jadi nanti kalau usianya nambah kan garisnya lama-lama tambah naik begini ya. Slope-nya naik. Kalau usianya turun, slope-nya turun. Tapi ininya nggak berubah. Nah, karena ada nilai alfa inilah yang mempengaruhi ketika kita hitung manual sama kita masukkan ke dalam model itu nilainya berbeda. Karena ada pengaruh konstanta. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Baik, Ibu, paham. Berarti semisal dia angkanya di belakangnya ada 00-nya, kemungkinan pasti akan dipengaruhi sama konstantanya, Ibu ya? Iya, Karena dia tetap. Karena ini saya coba misalnya nambah 2 tahun, Ibu, jadi usianya 37. Itu tetap sama kayak yang di manual, jadi 0,16 tambah 0,16 gitu. Dia karena ada penambahan konstanta. Nanti besaran penambahannya itu ya dipengaruhi konstanta. Nanti kan setiap penambah 1 tahun kemiringannya itu belum tentu naiknya 1 derajat tetap gini kan ya. Nah, tapi dia ujung bawahnya itu tetap tidak boleh berubah. Yang boleh bermain itu hanya slope-nya. Makanya slope-nya itu yang kita kalikan dengan variabel usianya yang bisa berubah-ubah. Kalau konstantanya tetap diam di tempat. Baik, Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya, Ibu. Iya, sama-sama. Tadi yang Word-nya itu kalian perlu nggak? Atau slide PPT-nya aja cukup? Sama Word-nya, Ibu. Ya, Word, Ibu. Oke, kita kalau gitu saya stop share dulu ya. Saya simpankan dulu. Padahal Word-nya ini berantakan loh. Bentar. Tadi sudah dituliskan ya contoh-contoh interpretasinya ya. Kan nggak ada saya tuliskan di Word nih. Yang kayak tadi besaran faktornya mempengaruhi sebesar sekian-sekian. Ada yang nulis sudah?
yang bagian yang usia Yang tadi, mempengaruhi itu Kak Ibu. ya misalnya kan tadi kita dapat kekuatan ujinya 0,97. 97. Ya. Nah, terus kan kita ada interpretasinya tuh. Berarti kekuatan hubungan antara usia dengan lama rawat itu sangat kuat. Interpretasinya kan begitu. Terus kita mencari koefisien determinasi. Dapatnya 0,94. Interpretasinya usia itu mempengaruhi lama rawat sebesar 94% dan sisanya mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Itu sudah ditulis tadi? Udah, Soalnya Ibu. kan nggak saya ketikkan nih di webnya. Jadi yang ada di web cuma interpretasi model ya. Yang alfa sama betanya. Oke, sudah saya kirim ke Google Classroom. Si kemas juga sudah dibuka ya. Silakan melakukan presensi. Ibu mau tanya, tadi kan yang di soal Ibu itu kan stres kerja, apakah mempengaruhi dengan kinerja pegawai? Berarti variabel bebasnya itu stres kerjanya ya, Bu? Stres kerja itu mempengaruhi. Berarti yang mempengaruhi variabel bebas. Ya, bebasnya berarti stres kerja. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama. Ingat aja kalau kita bebas, itu kan kita gampang mempengaruhi orang lain yang terikat sama kita kan. Nah, jadi kalau bebas itu yang mempengaruhi. Kalau yang terikat sama kita itu yang gampang untuk kita pengaruhi. Ini yang kalau berdua-berdua dituliskan namanya sudah ya. Oke, Althea, Afifa. Ada yang sudah di kampus ini ya? Enggak, di rumah semua masih. Ya Bu, saya di kampus Bu. Iya kah? Iya, Iya, Bu. iyalah kamu. Jikri ini loh. Banjir loh Jikri di rumah saya, ya ampun. Saya nggak Oh bisa. iya, Antasari pasti banjir Bu, dalam. Tadi saya sih mau nekat berangkat, tapi kok tambah apa tambah dalam ya. Ya, jangan Bu. Takutnya bisa pergi nggak bisa pulang. Itu sudah Bu. Kan nggak lucu. Itu sudah Bu. Untung ada Jikri nih, semangat ya. Ya tuh semangat Bu. Jikri ada pertanyaan enggak? Cukup Bu. Yang penting value-nya aman Bu. Oh iya. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Aman sudah semuanya? Aman Bu, aman. Oke. Ya, terutama yang anak-anak bios saya ini ya. Nanti tugasnya tolong dikerjakan. Nanti saya bikinkan kolom tugasnya setelah ini, oke?
kumpulkan. Kalau mau gampang tulis tangan boleh di foto. Yang penting fotonya jelas ya. Jangan kabur-kabur. Biar gampang dibaca. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti boleh diskusi kalau ada yang ditanyakan saat pengerjaan, boleh WA atau lewat Google Classroom juga boleh. Nanti saya balas. Ya. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi. UAS deh, UAS ya. Semangat belajarnya, dipelajari semua uji-ujinya yang sudah kita bahas selama ini. Iya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jikri, makasih banyak ya, Jik. Ya Bu, sama-sama Bu. Yo, kalau gitu monggo ditutupkan saja Jikri ini roomnya. Terima kasih banyak. Oke Bu, baik sama-sama. Dadah.